Apakah kita setelah mendengar Injil ini bertanya, kira-kira siapa nama janda itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin Gracia, mungkin Komang Poni, mungkin Putu Seni, mungkin tidak tahu saya. Dan inilah sebenarnya cara merenungkan sabda Allah. Kita mesti bertanya, jangan-jangan janda itu semua ada di Palasari. Ya. Janda ini pertama-tama bukan janda yang kita mengerti. Janda pertama-tama adalah mereka yang tidak punya pegangan harapan apapun. Sebagai janda, dia tidak punya hak apa-apa di dalam masyarakat. Dia tidak punya kekayaan yang besar. Dianggap sebagai orang yang paling malang. Setelah malang karena janda itu, putra tunggalnya mati lagi, sehingga sengsaranya berlipat-lipat. Anda bisa bayangkan situasi yang tidak bisa berkutik, orang bisa bengong, tidak bisa omong. Nah, dalam kondisi seperti itu muncul Yesus. Katakan, tergerak hati oleh belas kasihan. Bahasa ini sangat bagus ya. Tergerak hati oleh belas kasihan. Yesus yang Maha Kuasa tahu apa yang dibuat oleh janda ini. Meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan, yang tidak punya apa-apa, mungkin di Palasari masih punya tanah warisan, bukan? Masih ada 2 hektar, misi apokat, misi duren, misi nyu. Kita masih punya. Janda ini kosong-kosong. Nah, dan dia muncul Yesus, dia tergerak hati oleh belas kasihan. Itu sangat mungkin karena janda ini dalam segala kekurangannya ia banyak berbuat baik. Bahasa yang sama ada ketika Lazarus mati, bukan? 4 hari. Kemudian putri seorang kepala rumah ibadat mati, dan Yesus membangkitkan semua itu. Semua tergerak hati oleh belas kasihan. Makanya ketika Anda berbuat baik, Anda berkata baik, berpikir baik, itulah sebenarnya cara memaksa Tuhan untuk tergerak hati oleh belas kasihan, sehingga memberikan lebih dari yang kita harapkan. Seorang siswa yang baik, yang mencintai pelajarannya, tanggung jawabnya, maka kemampuannya melebihi dari ekspektasi seorang anak yang pintar. Kalau anaknya kempro, buang sampah sembarangan, setelah nyapu sapu dibuang sembarang saja, maka Tuhan pun tidak tergerak hati oleh belas kasihan. Maka orang itu semakin bodoh macam kerbau itu. Nah itu, saya katakan pada anak-anak seminari, kalau saya di seminari, kalau kau tidak mencintai pekerjaan kamu, punya tanggung jawab, jangan pernah mimpi kamu menguasai bahasa Latin misalnya. Karena seminari orang dari kampung punya bahasa Latin, minimal dia tahu tuh, satu kata itu punya bentuk 12 bentuk bahasa Latin itu. Sehingga kalau salah sedikit salah semua. Kalau tidak benar-benar mencintai, menguasai betul, tidak bisa bicara. Sehingga para seminaris minimal dia tahu bahasa Inggris, harus dia tahu. Omong mimpi pun dalam bahasa Inggris. Kalau tidak bisa berarti proses pendidikannya buntu di seminari. Nah, sehingga mengapa saya senang sekali bermain bahasa itu, karena dari segi kosakata kita bisa mengerti teks dengan bagus kalau kita mengerti bahasa dengan baik. Oleh karena itu saya minta kita sekalian, Tempat Palasari, anak-anak, orang tua, suami istri, perbanyaklah perbuatan baik. Yang kecil-kecil saja, tidak perlu besar-besar. Lihat sampah misalnya, lihat keset berantakan dirapikan, sederhana sekali. Jendela terbuka ditutup misalnya, sederhana. Dan itu akan membuat Tuhan tergerak hati oleh belas kasihan ketika kita ada dalam posisi yang sulit. Itulah jiwa martir kita yang Tanah Badar ini. Mereka saling mendukung, menguatkan, dan mereka menjadi martir, pemberi kesaksian tentang kuasa Allah. Kita mohonkan keberanian ini untuk menjadi martir dan bersaksi lewat karya-karya kita. Sehingga karena doa seorang ibu, doa seorang ayah, doa seorang anak, keluarga diberkati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah iman kita yang kita percaya dan kita rayakan dalam Ekaristi ini. Amin.